Halo Sobat Traveler, kali ini kita akan trip ke Pulau Menjangan. Dan sekarang saya sudah berada di atas boat untuk melakukan scuba diving. Saya akan menjelaskan kepada Sobat Traveler tentang Pulau Menjangan sambil kita ke destinasi atau ke spot yang akan saya menyelam. Jadi Sobat Traveler, ikuti terus karena Sobat Traveler akan juga melihat keindahan surga bawah laut di Pulau Menjangan. Pulau Menjangan, Bali Barat. Saya akan memberikan sedikit panduan liburan ke Menjangan Island. Bagi sebagian besar wisatawan saat liburan ke Bali akan memilih untuk liburan ke tempat wisata terkenal di Bali, seperti Pantai Kuta, makan seafood bakar di Pantai Jimbaran, atau belanja oleh-oleh khas Bali di Pasar Seni Sukawati. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bali hanya terkenal dengan daerah itu saja? Pulau Bali memiliki banyak tempat wisata yang tidak kalah menarik untuk Anda kunjungi. Salah satunya adalah objek wisata Pulau Menjangan, Bali Barat ini. Dan ini salah satu alat diving. Jadi kalau Sobat Traveler mau melakukan scuba diving, Sobat Traveler harus menyediakan alat atau gear seperti ini. Ada tabung dan juga BCD. Kita lanjut. Apakah Sobat Traveler tertarik liburan ke Pulau Menjangan dan ingin mengetahui cara liburan ke Pulau Menjangan? Jika iya, saya akan menjelaskan mengenai liburan ke Pulau Menjangan, Bali. Informasi yang akan traveler dapat seperti daya tarik untuk tempat liburan, lokasi Pulau Menjangan Bali, pilihan transportasi laut dari Bali menuju Pulau Menjangan, harga sewa perahu bermotor Labuan Lalang, harga tiket masuk Pulau Menjangan, dan transportasi dari area Bali Selatan dan Ubud. Jarak dan waktu tempuh dari Bali Selatan. Pertama, saya akan jelaskan tentang daya tarik untuk tempat liburan. Jadi, Sobat Traveler bisa melihat ini adalah instruktur saya atau buddy saya yang nanti akan temani saya turun untuk melihat surga bawah laut Menjangan. Dan instruktur saya sedang prepare memasang gear untuk kita turun di dalam air. Pulau Menjangan, sebuah pulau kecil terletak di sebelah barat Pulau Bali. Luas pulau ini sekitar 1.500 meter sampai 500 meter. Sesuai dengan namanya, pulau ini dihuni oleh menjangan, yaitu jenis rusa liar. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Bali Barat dari tahun 1982. Saat Anda tiba di daerah Taman Nasional Bali Barat, Anda akan melihat sebuah wilayah yang tidak terlalu ramai dan masih alami. Daya tarik utama Menjangan Island terdapat pada keindahan pemandangan alam bawah laut. Selain itu, pulau ini tidak berpenghuni karena keindahan pemandangan bawah laut, maka Menjangan Island menjadi salah satu lokasi terbaik untuk tempat diving di Pulau Bali. Pada saat wisatawan pertama kali tiba di pulau ini, wisatawan akan melihat kawasan pantai pasir putih. Selain itu, air laut berwarna biru, seperti Sobat Traveler lihat sekarang ini, dengan gradasi warna hijau, hal yang membuat adanya gradasi warna pada air laut karena dasar laut terdapat banyak plankton yang tumbuh subur. Selain plankton, di dasar laut terdapat terumbu karang yang masih alami dan dihuni oleh ikan berwarna-warni. Sobat Traveler nanti akan melihat keindahan bawah laut
yang nanti saya akan turun bersama instruktur saya. Jadi sobat traveler harus ikuti terus sampai habis agar supaya sobat traveler bisa melihat keindahan di bawah laut ini. Untuk lokasi Pulau Menjangan. Lokasi dari Pulau Menjangan berada di sebelah timur laut Taman Nasional Bali dan terpisah oleh lautan dengan Pulau Bali. Jarak Menjangan Island lumayan jauh dari jantungnya pariwisata Bali, yaitu tempat wisata Kuta Bali. Untuk memudahkan Anda menemukan lokasi dari Menjangan Island, sobat traveler bisa membuka Google Map dan melihat agar lebih detail mengenai transportasi laut dari Bali menuju Pulau Menjangan. Kali ini saya memakai mobil pribadi, tetapi saya akan menjelaskan juga jika sobat traveler akan menaiki transportasi yang disewa. Menjangan Island sangat kecil dan terpisah dari daratan Pulau Bali. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan perahu untuk menyeberang. Sebagian besar wisatawan yang ingin liburan ke Pulau Menjangan akan menuju ke wilayah pelabuhan Labuan Lalang dan pemutaran, baru kemudian menyeberang menggunakan perahu menuju Menjangan Island. Semoga ini bisa memberikan referensi untuk sobat traveler. Dan sekarang kita akan turun melihat keindahan Taman Laut Pulau Menjangan ini. Dan nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang scuba diving agar supaya sobat traveler juga bisa mengerti tentang apa itu scuba diving. Nah sobat traveler, ada perbedaan scuba diving dan free diving yang perlu juga sobat traveler ketahui. Dan pada saat ini saya melakukan scuba diving. Kemarin jika sobat traveler menonton video saya yang sudah saya upload, waktu di Tulamben saya melakukan free diving. Jadi sobat traveler akan juga mengetahui bedanya scuba diving dan free diving. Dan sobat traveler bisa melihat ini namanya schooling fish. Dan schooling fish ini selalu mereka berkerumunan seperti ini dan membuat tornado seperti sobat traveler lihat sekarang ini. Jadi di dalam laut begitu indah, sobat traveler tidak perlu panik. Sobat traveler bisa lebih rileks untuk menikmati keindahan surga bawah laut ini, karena tidak semua orang bisa menikmati. Ada beberapa hal yang membedakan scuba diving dan free diving, termasuk dalam hal peralatan yang perlu untuk menyelam. Diving dan free diving adalah cara menyenangkan untuk menjelajah dunia bawah laut. Kedua olahraga ini sama-sama melibatkan aktivitas menyelam, baik scuba atau free diving. Keduanya sama-sama memerlukan kemampuan untuk rileks seperti ini dan bergerak dengan tenang di bawah air. Namun meski sama-sama menyelam, kedua olahraga ini memiliki perbedaan. Jadi sobat traveler simak terus agar bisa mengetahui perbedaan scuba diving dan free diving. Dan di sini saya bersama instruktur saya dan ada juga satu penyelam yang masih sedikit juga tidak rileks. Nanti sobat traveler melihat, jadi kita harus sama-sama tetap untuk melakukan scuba diving. Dan jika body saya sudah rileks, kita akan lanjut melakukan perjalanan scuba diving. Jadi sobat traveler, sambil menonton video yang saya buat ini, sobat traveler sedikit simak juga tentang perbedaan scuba diving dan free diving. Pertama, satu, pernapasan.
Salah satu perbedaan utama antara kedua olahraga ini ada pada pernapasan. Scuba adalah singkatan dari Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Jenis penyelaman ini memungkinkan kamu bernafas di bawah air saat menjelajah lautan karena membawa tangki scuba yang sekarang ini sobat traveler yang sudah melihat. Nah, ini saya mengambil video. Jadi schooling fish, ikan yang kecil-kecil, mereka berkumpul dan membuat tornado, sehingga biasa ikan-ikan yang lain menganggap mereka adalah ikan besar. Inilah sekalian strategi mereka. Oke, sementara itu free diving adalah menyelam ke kedalaman tanpa alat bantu pernafasan. Sobat traveler mungkin bingung ya, bagaimana free diving melakukan penyelaman tanpa alat bantu. Karena free diving itu juga bukan hanya sekedar menyelam, jadi mereka juga ada sekolahnya dan harus mengetahui teori-teori sebelum melakukan free diving. Jadi penyelam harus menahan nafas. Penyelam juga perlu menyamankan kedudukan semakin dalam menyelam. Semakin tinggi tekanannya, oleh karena itu perlu pemerataan terlepas dari bentuk penyelaman yang dilakukan. Nah, ini kita harus membuat body kita yang ini relax dan kita masih menjaganya agar dia tidak terlalu juga panik, sehingga dia bisa melakukan penyelaman bersama kita. Kita lanjut tentang free diving. Penyelam free diving harus menghirup sebanyak mungkin oksigen di permukaan, yaitu kita harus mengambil nafas di permukaan air sebelum kita turun. Lalu saat kehabisan oksigen, ia harus kembali ke permukaan untuk menghirup oksigen lagi. Itulah kalau free diving. 2. Perlengkapan menyelam. Peralatan selam untuk scuba diving seperti yang sobat traveler lihat ini. Diving cukup banyak meliputi pertama juga masker, pakaian selam, sabuk pemberat dan pemberat timah, sirip, sarung tangan selam, kaos kaki selam, kompensator daya apung, alat kontrol daya apung, regulator, tangki scuba, pengukur kedalaman, pengukur tekanan, submersible, kompas dan jam tangan selam. Sementara itu, untuk melakukan free diving, penyelam hanya membutuhkan sepasang sirip masker. Lebih baik jika low volume ya, untuk maskernya dianjurkan, dan snorkel. Penyelam bisa memilih sepasang sirip yang lebih panjang atau dibilang fins, atau juga kaki katak, karena membantu mereka memindahkan lebih banyak air dan daya dorong lebih baik. Nah, di sini kadang pro kontra dan resiko. Baik scuba diving ataupun free diving memiliki pro, kontra, dan resiko. Oleh karena itu, sangat disarankan agar kamu mengikuti kelas pengenalan keselamatan dan penyelamatan untuk mengetahui apa yang kamu hadapi. Hal yang jadi pro dalam scuba diving adalah olahraga ini memungkinkan kamu tinggal lebih lama di bawah air. Seorang perenang atau bukan bisa menyelam hingga 10 meter untuk pertama kalinya. Namun scuba diving membutuhkan banyak peralatan dan mungkin membutuhkan biaya yang lebih besar. Selain itu, gelembung yang keluar dari pengatur saat menghembuskan nafas dapat mengusir makhluk laut yang kamu dekati. Sementara itu, free diving di satu sisi jauh lebih murah karena hanya membutuhkan sedikit peralatan. Selain itu, karena kamu menahan nafas
kamu bisa mengamati dengan saksama makhluk laut yang menarik saat menyelam. Sisi negatifnya, kamu hanya dapat mengaguminya selama beberapa detik atau menit, karena perlu menghirup oksigen lagi di permukaan. Oleh sebab itu, kamu perlu banyak latihan menahan nafas dalam waktu lama untuk bisa menyelam lebih dalam. Namun, selama apapun bisa menahan nafas, tetap akan bisa lama-lama tidak akan bisa. Inilah yang jadi kekurangan freediving. Adapun resikonya, penyelam scuba rentan terhadap penyakit dekompresi. Oleh karena itu, penyelam harus sangat berhati-hati dengan kedalaman dan jumlah udara yang cukup untuk safety stop. Sementara itu, pada freediving resikonya adalah rentan terhadap pingsan dan kram karena sirip atau fins sangat penting. Untuk memiliki fins yang tepat jika ingin mencoba freediving. Itulah pembahasan mengenai perbedaan scuba diving dan freediving. Jika butuh konsultasi, Sobat Traveler bisa komen di bawah ini atau di channel saya. Kita akan sharing-sharing atau membahas bersama tentang scuba diving atau freediving. Karena saya juga hobinya freediving dan scuba diving. Jadi Sobat Traveler, semoga penjelasan saya tentang Pulau Menjangan bisa menjadi semangat Anda untuk datang ke sini, dan juga penjelasan saya tentang scuba diving dan freediving bisa juga menjadikan Anda motivasi untuk mengambil lisensi atau sertifikat. Karena Sobat Traveler tidak bisa mencoba sendiri. Jika tidak sesuai dengan teori, sangat fatal bagi Sobat Traveler. Dan ini kita sudah berada di kedalaman 20 meter dengan memakai scuba diving. Ini adalah salah satu terumbu karang dengan bunga yang sangat cantik, tetapi Sobat Traveler tidak bisa memegangnya karena sangat berbahaya untuk kita juga. Karena jika Sobat Traveler memegang, bisa saja tangan Traveler melepuh. Nah, di sini Sobat Traveler melihat sangat indah, tetapi di situasi ini arus sangat kencang. Jadi juga jika arus kencang seperti ini, kita tidak perlu panik. Kita hanya mengikuti saja arusnya. Jadi Sobat Traveler, jika pemula untuk menyelam, jangan sekali-kali melawan arus. Jadi walaupun kita menyelam dan sudah keluar dari lingkaran atau tujuan kita, karena arus kencang, kita lebih baik mengikuti arus tersebut. Jika nanti kita terpisah dengan buddy kita atau teman kita, Traveler harus naik ke atas, sehingga buddy kita juga mencari kita dan tidak ada. Sudah sesuai dengan aturan, mereka juga akan naik ke atas. Nah, jadi itu sudah salah satu teori jika Sobat Traveler mengambil sertifikat scuba diving. Dan sertifikat pertama namanya open water. Jadi jika Sobat Traveler tertarik dengan keindahan surga bawah laut ini, Traveler bisa mencari dive center di sekitar Anda untuk mencari instruktur dan mengambil lisensi scuba diving. Ini ada spong coral. Coral ini sangat lembut bersama rock coral dan finger coral. Nah, dan yang di sebelah itu ini seperti trompet ya, Sobat Traveler bisa lihat sendiri. Dan yang ini bisa dikatakan otak karang karena bentuknya hampir seperti otak. Sobat Traveler juga bisa melihat di sebelah sana ikan-ikan kecil yang berwarna-warni.
di sini saya sangat berjauhan dengan body saya, tetapi tetap saya mata saya tetap mencari mereka karena kita tidak boleh terpisah lebih jauh. Nah, karena saya fokus juga untuk mengambil taman laut ini untuk memperlihatkan kepada sobat traveler, jadi saya sedikit jauh dari mereka, tetapi saya tetap mengikuti jalur sesuai yang kita briefing sebelum kita menyelam. Oke sobat traveler, semoga ini sangat memberikan Anda terhibur, dan jika ini membuat Anda menjadi motivasi untuk datang ke sini dan masih bingung, sobat traveler tidak perlu malu-malu untuk hubungi saya, dan saya akan membantu sobat traveler untuk atau bagaimana bisa datang ke Menjangan dan menyelam. Jadi sobat traveler bisa komen dan kita akan bisa sharing-sharing. Nah, karena ada juga sedikit banyak aturan jika sobat traveler ingin melakukan penyelaman, tetapi saya tidak terlalu banyak juga bahas atau menyinggung terlalu banyak tentang scuba diving. Nanti juga di vlog ke depan saya akan membahas tentang scuba diving dan tentang bagaimana dasar-dasar pengenalan scuba diving. Tetapi sobat traveler juga tidak boleh mencoba sendiri, apalagi free diving. Free diving memang kelihatannya sangat gampang, tetapi free diving salah satu olahraga juga yang sangat ekstrim, karena hanya mengambil satu nafas di permukaan air dan turun ke dalam. Dan juga free diving, jika Anda mengambil teori dan mengikuti semua aturan-aturannya, sobat traveler juga bisa lebih lama di dalam air. Karena sobat traveler jika membuka tentang olahraga free diving, sobat traveler bisa melihat banyak yang tahan di dalam air dari 5 menit sampai dengan 10 menit. Itu sudah sangat luar biasa tanpa bantuan tank atau oksigen. Jadi semua olahraga sangat berbahaya jika sobat traveler tidak mengikuti aturan dan atau tidak mencari mengetahui lebih detail tentang olahraga yang sobat traveler inginkan. Oke sobat traveler, sampai jumpa. Kita sudah selesai menyelam dan ini kita sudah kembali, dan pada saat kembali turun hujan, dan inilah pelabuhan Pulau Menjangan. Semoga ini menjadi referensi untuk sobat traveler. Saya Jim Traveler Indonesia mengucapkan terima kasih selalu setia atau sudah mampir di channel saya. Sehat selalu, salam untuk keluarga traveler. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang. Sampai jumpa.